Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom Mamanginang, selamat bertemu dalam renungan harian Gereja AKBP Resort Surabaya di hari Selasa 14 Oktober 2025. Adapun yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema kita adalah melupakan yang sudah berlalu. Renungan kita hari ini memiliki latar belakang bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Kita semua tahu bahwa waktu-waktu di pembuangan adalah masa yang kelam dan suram bagi orang Israel. Mereka bahkan berpikir di sanalah hari terakhir mereka. Tapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya berkata bahwa Ia akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan yang mereka alami. Tuhan hendak memberikan kehidupan yang sama sekali baru bagi umatnya. Tuhan mengatakan Ia hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini artinya sesuatu yang baru itu bukanlah hal yang biasa dan pernah ada, melainkan perkara yang menakjubkan dan mengherankan. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan berkata bahwa sesuatu yang baru itu sudah dimulai. Belumkah kamu mengetahuinya? Kata mengetahui dalam bahasa Ibrani yada, yang berarti tahu karena memiliki hubungan pengenalan secara pribadi. Tuhan melakukan sesuatu yang baru dengan melibatkan kita sebagai relasi dalam suatu hubungan dengannya. Tuhan meminta, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ini menyangkut segala hal yang buruk dan negatif di masa lalu kita. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang terikat dengan masa lalu yang pahit dan menyakitkan tidak dapat fokus pada pekerjaan yang ingin Tuhan nyatakan. Pengenalannya akan Allah pun akan terhambat. Dengan perkataan lain, jangan memasuki musim yang baru dengan cara hidup yang lama. Masukilah tahun yang baru dengan keputusan untuk melupakan yang lampau dan berjalan dengan dasar pengenalan akan Tuhan yang terus dibangun. Dalam hidup kita mengalami situasi baik dan buruk. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang baik menjadi kenangan yang indah yang ingin selalu kita ingat setiap waktu. Sedangkan hal yang buruk, entah itu rasa kecewa, luka, atau sakit hati, adalah hal yang tidak ingin kita ingat. Namun faktanya justru hal yang buruklah yang sering kali kita ingat, bukan hal yang baik. Masa lalu yang pernah kita jalani mungkin membentuk kita sekarang menjadi orang yang mudah putus asa.
takut, pemarah, atau lainnya. Kita menjadi orang yang tidak percaya pada orang lain, atau merasa sudah tidak ada lagi harapan bagi masa depan. Hari-hari yang kita lalui saat ini membuat kita mudah lelah, capek, karena bayangan masa lalu yang selalu datang. Masa lalu yang buruk itu membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, padahal Tuhan sudah sediakan hal yang baru. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sering merasa terjebak di masa lalu, seolah-olah kita tidak bisa melupakan diri kita yang dulu. Israel pun merasakan hal yang sama. Namun komunikasi Allah kepada umatnya, komunikasi Allah kepada kita selalu membawa harapan baru, kehidupan baru, dan penebusan dari masa lalu. Allah adalah Allah dalam sejarah, tetapi Dia juga Allah yang hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita, yang siap untuk bergerak maju. Allah sedang memperbaharui segala sesuatu dan mengundang kita untuk mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu boleh bekerja dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami menjadikan masa lalu itu sebagai masa yang harus kami tinggalkan, tetapi kami mau bersama Tuhan untuk bergerak menuju masa kehidupan yang baru, yaitu janji Tuhan untuk membuat kami memiliki harapan bersama dengan Tuhan. Hidup kami akan boleh kami lewati baik dalam suka dan duka. Berkati gereja-Mu, berkati firman-Mu, dan berkati juga Tuhan jemaat-Mu se-Resort Surabaya. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.